penghasilan neto luar negeri ini kita tidak harus berada di luar negeri ya, bisa juga kita menerima penghasilan kemudian dari luar negeri. Ya, sumbernya itu dari luar negeri. Dan pun kalau memang nanti dia sudah dipotong nih pajak di luar negeri gitu ya, kita terima bersih nih, itu bisa dikurangkan. Dan beberapa kasus yang pernah kita alami, ada beberapa mereka dipotong, dan biasanya di luar negeri itu cenderung lebih maksimal dari Indonesia secara pajaknya ya, tarifnya. Jadi nanti di dalam negeri pun dia tidak bisa bahasanya tidak bisa jadi pengurang secara penuh. Misalnya contohnya gini, penghasilan luar negerinya itu setelah diperhitungkan ternyata menurut Indonesia, setelah dihitung dengan tarif Indonesia, dia terhutangnya misalnya di 1.500.000. Kemudian ternyata di luar negeri sebelum dia terima penghasilan sudah dipotong juga sama negara tersebut ataupun tempat di mana pemberi kerja tadi berada gitu ya. Misalnya ternyata dipotongnya di 2 juta. Maka yang bisa diakui di Indonesia itu maksimal sebesar 1,5, sehingga dia tidak ada potensi lebih bayar. 700 itu harus dilaporkan di SPT. Atas pajak yang dipotong tadi tidak bisa dikreditkan melebihi dari kurang bayar di SPT, gitulah ceritanya. Kalau dari luar negeri berarti kita harus iakan yang 1D. Nah, nama sumber penghasilan ini nanti bisa dicantumkan nama si pemberi penghasilannya, Microsoft misalnya gitu ya. Negaranya kita masukkan nama negara, tanggal transaksinya, kemudian jenis penghasilan. Silakan disesuaikan ini terkait apa penghasilannya dari kategori yang ada di sini. Ya. Anggap sajalah dari pekerjaan bebas sebagai freelance lah gitu ceritanya. Kita punya penghasilan itunya berapa? Ini harus kita cantumkan. Misalnya tadi 1.000 ya. Mata uangnya di sini. Dolar. Mana? Udahlah, dolar Hongkong lah ya, biar aja. Nah, cuma dia tidak akan merubah di sini juga. Nah, ini karena kaitannya yang pajak yang dibayar aja. 4.000 ya. 4 juta berarti ya. Nah, di sini nanti baru dalam mata uang asing tadi berapa dipotongnya, 300 ya. Baru nanti dirupiahkan lagi. Nah, jadi dia maksimal dikreditkan itu di 300. Tapi ketika misalnya gara-gara 300 ini misalnya jadi lebih bayar di depan, itu tidak boleh diakui. Artinya hanya sebatas berapa kurang bayar di Indonesia ini gitu. Nggak sampai dia harus jadi lebih bayar. Tidak boleh gitu. Nah, itulah kira-kira.